jumpa anak-anak. Salam sehat untuk kalian. Tetap semangat belajar dari rumah. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu masih di tema 4, kewajiban dan hakku. Di tema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kalian perhatikan, Pak Guru akan menjelaskannya dengan kalian memperhatikan, nantinya kalian akan lebih mengerti. Kita langsung saja. Yang pertama, di sini ada gambar. Kalian amati gambar berikut ini. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada sebuah bacaan yang judulnya Jalan yang Bersih. Pak Guru bacakan. Kalian dengarkan dengan baik. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalanannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang-barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Dari bacaan nanti, ini tadi kalian bisa menemukan masalah, kemudian kalian bisa membuat kalimat saran. Dari bacaan tadi kita wajib bersyukur memiliki jalan umum. Maka dari itu, kita wajib menjaga agar tetap bersih. Nah, bersyukur itu merupakan pengamalan Pancasila sila yang pertama. Yang pertama punya ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Nah, dari bacaan tadi, kita dapat menemukan permasalahan. Yang pertama, banyak tumpukan sampah yang menggunung di jalan umum. Dari permasalahan ini kita buat kalimat saran. Pak Guru membuat seharusnya jalan tersebut dibersihkan secara rutin. Nah, Pak Guru menggunakan seharusnya. Kemudian dapat ditemukan permasalahan yang kedua. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Kalimat sarannya, seharusnya tukang jajanan tersebut tidak membuang sampahnya sembarangan. Kalian bisa membuat dengan seharusnya, dengan sebaiknya, dan alangkah baiknya atau hendaknya. Selanjutkan kemuatan PPKN. Kewajiban dan hak menggunakan jalan umum. Ingat, salah satu kewajiban kita sebagai warga negara adalah ikut menjaga fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah atau negara. Jalan umum ini merupakan fasilitas umum. Nah, selanjutkan, kewajiban terhadap fasilitas jalan umum. Yang pertama, ikut menjaga kebersihan jalan umum. Yang kedua, menjaga dan merawat semua fasilitas yang ada di jalan umum. Ketiga, mematuhi semua aturan yang ada di jalan umum. Yang keempat, menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di jalan umum. Nah, itu tadi kewajiban terkait dengan jalan umum. Berikutnya, hak terhadap fasilitas jalan umum. Menggunakan fasilitas yang ada di jalan umum seperti trotoar, halte, dan jembatan penyeberangan. Nah, ini trotoar seperti ini tempat untuk orang berjalan di pinggir jalan. Kemudian halte, kemudian ini ada tempat jembatan penyeberangan. Nah, yang kedua, menggunakan semua fasilitas jalan umum yang terawat. Yang ketiga, kita dapat menggunakan jalan umum dengan aman dan nyaman. Yang keempat, memperoleh kenyamanan bersama ketika menggunakan jalan umum. Ini beberapa contoh hak terhadap fasilitas jalan umum. Kita lanjutkan ke pembelajaran 5, muatan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada sebuah bacaan yang berjudul Perayaan Hari Besar Agama. Kalian dengarkan, Pak Guru akan bacakan. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore Udin mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Benny kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Merayakan Hari Besar Agama adalah hak setiap warga negara. Udin merayakan Maulid, Benny dan Edo merayakan Natal. Dayu merayakan Hari Nyepi. Rani merayakan Hari Waisak. Meli merayakan Hari Imlek. Kita wajib menghormati perbedaan. Nah, ini merupakan keberagaman agama.
Kemudian, Indonesia memiliki banyak perbedaan atau keanekaragaman. Nah, perbedaan itu meliputi suku, bahasa, agama, adat istiadat, bahasa, dan masih banyak laginya. Kita, negara Indonesia, Sabang sampai Merauke banyak sekali keberagamannya. Meskipun berbeda, semua orang wajib saling menghargai dan menghormati supaya kita hidup rukun. Nah, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Bhinneka Pancasila. Artinya apa Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, satu jua, satu Indonesia. Dari bacaan tadi kita dapat membuat kalimat saran tentang perayaan hari besar agama tadi. Kalimat saran yang pertama, kita bisa membuat hendaknya kita saling menghormati meskipun berbeda agama. Pak Guru menggunakan hendaknya. Bisa juga meskipun berbeda agama, sebaiknya kita wajib menghormati orang lain yang merayakan hari besar keagamaan. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6, ada Islam, ada Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita lanjutkan anak-anak. Sekarang muatan PPKN menghargai perbedaan. Bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, agama, bahasa, budaya, adat istiadat, dan masih banyak yang lainnya. Saling menghormati dan menghargai jadi sangat penting diterapkan yang di masyarakat yang terdapat keberagamannya seperti ini tadi. Sikap saling menghormati dan menghargai akan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, kehidupan yang harmonis, serta rasa aman. Kita lanjutkan pemuatan matematika. Menyelesaikan soal cerita pembagian dua bilangan yang hasilnya diketahui seperti pelajaran yang kemarin. Hanya saja ini dalam bentuk soal cerita. Di sini ada soal cerita, ibu membuat kue untuk perayaan hari besar keagamaan. Peserta perayaan keagamaan tersebut ada 30 anak. Berapa kue yang harus ibu buat? Berapa buah kue yang diterima setiap anak? Simak penjelasannya. Penyelesaiannya, ini banyak kue yang harus dibuat ibu, kemudian dibagi banyak kue yang diterima setiap anak sama dengan 30 ini. Nah, yang pertama kita tentukan bilangan pengali sembarang. Yang kita tentukan pengali sembarang adalah ini. Banyak kue yang akan diterima. Jangan terlalu besar. Pak Guru di sini mencoba 5 kue. Nah, jadi titik-titik bagi 5 sama dengan 30 ini. Nah, kemudian 30 ini dikali 5 ini sama dengan 150. Nah, ini nanti jadi banyak kue yang dibuat ibu adalah ini 150 kue dan banyak kue yang diterima setiap anak adalah 5 tadi bilangan pengali sembarang. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Muatan bahasa Indonesia di sini ada bacaan yang berjudul Bangga Menjadi Orang Indonesia. Kalian dengarkan. Itu berasal dari Papua. Ia sangat senang menjadi warga negara Indonesia. Ia berbeda suku dengan teman-temannya. Ia juga berbeda agama, tetapi mereka selalu bersatu. Itu harus mencintai negaranya. Itu belum banyak tahu tentang Indonesia. Ia berusaha mengenal Indonesia. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai negara tempat. Ia juga mengunjungi museum. Ia menggunakan barang buatan Indonesia. Itu sangat bangga menjadi orang Indonesia. Nah, coba dari bacaan tadi kalian mencari permasalahan. Kemudian buat kalimat sarannya. Nah, nanti kalau belum jelas diulang lagi. Kemudian muatan PPKN yang berikutnya tentang kewajiban dan hak warga sebagai warga negara. Yang pertama, kewajiban sebagai warga negara adalah ikut serta dalam pembangunan bangsa, menjadi persatuan dan kesatuan, menjaga kelestarian alam Indonesia. Kemudian hal sebagai warga Indonesia memperoleh penghidupan yang layak, mendapat pendidikan dan layanan kesehatan, mendapat perlindungan hukum, dan dapat menggunakan fasilitas umum yang disediakan pemerintah. Nah, coba ingat kembali nanti kewajiban dan hak sebagai warga negara ya. Nanti diulang lagi. Nah, demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan kalian, jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tetap semangat dan rajin baca, jangan lupa membantu orang tua kalian.